Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Waktunya Sudah Dekat. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada hambanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saudara-saudari kekasih Kristus, Tuhan sangat ingin menunjukkan sesuatu yang harus segera terjadi kepada kita. Wahyu pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Dia ingin mewahyukan atau menunjukkan apa yang harus segera terjadi. Kata harus mengandung arti tidak bisa berubah, sedangkan harus terjadi menyatakan bahwa tidak dapat ditunda lagi. Kalimat ini mengandung makna bahwa Tuhan mau kita tidak ceroboh dan tidak lamban untuk meresponi hal-hal ini. Saudara-saudari kekasih Kristus, Wahyu pasal 1 ayat 3 berkata, berbahagialah atau diberkatilah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kalimat waktunya sudah dekat mengandung arti yang sama dengan frase harus segera terjadi dalam ayat 1. Kata waktu dalam kalimat ini menunjukkan adalah pada hari kedatangan Tuhan kembali. Pada hari itu akan banyak hal akan terjadi. Saudara-saudari, karena waktunya sudah dekat, mengapa kita tidak segera bersiaga? Mengingat waktunya sudah dekat, dan hal ini harus segera terjadi. Mengapa kita sadar banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita tidak bersiaga dan tidak sadar? Kesibukan pekerjaan kita yang menyebabkan hati kita keras terhadap kehendaknya. Dunia yang menguasai kita, bahkan keluarga ataupun kekhawatiran hidup di dunia ini. Atau perkataan ini merupakan angin lalu saja bagi kita, karena perkataan ini sering kita dengar, toh belum juga terjadi. Adapun banyak orang mengatakan, dari dahulu waktunya sudah dekat, kok Tuhan belum datang-datang? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudari, kita semua memiliki tanggung jawab untuk membacakannya, mendengarkan, dan menuruti semua perkataan dalam kitab ini. Marilah kita mengambil kesempatan untuk berjaga-jaga bagi kedatangannya. Marilah kita mulai berjaga-jaga dari saat ini. Roma pasal 16 ayat 20a mengatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Janji dalam Roma 16 ini serupa dengan yang ada di kitab Wahyu. Janji ini belum digenapi. Ketika kita membaca kitab Wahyu, kita melihat bahwa ada hal-hal yang telah digenapi dan ada yang belum. Lalu kita mulai berpikir, kita akan menunggu 10 juta tahun lagi karena masih banyak hal yang belum digenapi oleh Tuhan. Atau kita berpikir, karena Tuhan belum datang juga, itu berarti ia tidak akan datang lagi. Apakah ini bukan pikiran aneh yang berasal dari setan? Apakah ini tidak mutlak bertentangan dengan perkataan Tuhan? Aku datang segera.
Mengapa Tuhan belum juga datang? Hikmat Allah benar-benar terlihat jelas di sini. Karena jika Allah memberitahu hamba-hambanya bahwa akan ada 20 abad lagi sebelum Kristus kembali, maka hal itu akan membuat orang-orang menjadi kendor dan tidur. Saudara-saudari, kita harus ingat bahwa Allah itu panjang sabar, dan baginya 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ketika melihat situasi sekarang, situasi gereja dan situasi dunia, kita tidak bisa berkata apa-apa, kecuali mengulangi berkata, waktunya sudah dekat. Di akhir kitab Wahyu, Tuhan Yesus sendiri berkata, lihat, aku datang segera. Karena perkataannya ini, sebagai orang-orang kudus, pinggang kita harus tetap berikat dan pelita kita harus tetap menyala. Kita seharusnya sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya. Marilah kita selalu siap sedia untuk kedatangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah mewahyukan dirimu mengenai perkara yang akan terjadi. Tuhan, buatlah aku sadar. Tuhan, buatlah aku berjaga-jaga. Tuhan, selamatkan aku dari hati yang keras, hati yang tidak percaya, yang suka membatasi pekerjaan-Mu di atas diriku. Tuhan, biarlah rohku terus menyala-nyala sampai kedatangan-Mu. Tuhan, amin, datanglah. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.